Army of God, selamat datang di ibadah online KMS Magelang. Di sepanjang ibadah ini, yuk sama-sama kita ikut memuji dan menyembah Tuhan, serta meresponi setiap firman Tuhan yang disampaikan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan welcome home, dan supaya kita bisa terhubung, teman-teman bisa follow Instagram kita di @KMS_Magelang. Jangan salah ya, @KMS_Magelang. Nah, jika teman-teman memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa, atau teman-teman belum memiliki komunitas rohani, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kita di 0851 0051 5771. Aku ulangin ya, 0851 0051 5771. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. So, buat teman-teman yang mau memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, teman-teman dapat transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau teman-teman dapat men-scan QR Code yang ada melalui dompet digital yang teman-teman miliki. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kesempatan ini kami dapat beribadah kembali Tuhan, dan Engkau biar yang memberkati jalannya ibadah ini dari awal hingga akhir. Biar firman Tuhan yang disampaikan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, serahkan dalam tangan kuasa-Mu, kami siap beribadah. Haleluya, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh
tak terselami bagiku. Sungguh indah kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Amin Yesus. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat salibmu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk kasih sayangmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau layakkan kami jadi anak-Mu dan memanggil-Mu Bapa. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku,
terbatas kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami dapat beribadah kepadamu, kami dapat duduk manis Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami AOG yang ada untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa melakukannya Tuhan untuk kami hidupi Tuhan. Terima kasih kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom AOG, senang sekali dapat berjumpa dengan kalian semua. Hari ini saya akan menyampaikan tema tentang loving God di dalam bulan September ini, masih tentang loving God, tapi hari ini saya akan memberi judul khotbah saya, Every Day I Love You. Katakan sekali lagi, Every Day I Love You. Sebelum khotbah selanjutnya, saya mau mengajak kita untuk melihat klip video berikut ini. Mari kita saksikan. Haleluya, kita sudah melihat video klip yang kita tadi saksikan. Bahwa kita melihat begitu banyak kegiatan yang kita miliki. Kegiatan harian yang kita miliki, kesibukan masing-masing yang kita buat, waktu-waktu yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tuhan itu memberikan kita waktu yang sama, yaitu 24 jam kepada setiap orang. Di dalam 24 jam tersebut apa saja yang kita lakukan? Mungkin itu nonton, mungkin itu main games, mungkin itu makan-makan atau melakukan pekerjaan di rumah, melakukan pekerjaan sekolah, kuliah kita, dan lain-lain. Tanpa kita sadari, seperti video yang tadi kita tonton, tanpa kita sadari bahwa ada satu pribadi yang selalu memperhatikan kehidupan kita masing-masing. Ada satu pribadi yang memperhatikan kesibukan kita. Satu pribadi ini adalah Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus selalu menunggu kita untuk ngobrol dengannya, untuk punya waktu dengannya. Tetapi coba kita ingat-ingat lagi, apakah selama 24 jam di dalam sehari itu, apakah ada waktu dengan Tuhan? Ingat pada waktu di Taman Eden, ada Adam dan Hawa, Tuhan juga mencari mereka. Adam, di manakah engkau? Tuhan rindu bertemu dengan Adam. Begitu juga dengan kita semua, AOG yang ada di Magelang. Amin. Tuhan rindu untuk kita mempunyai waktu di dalam sehari, di dalam 24 jam itu ada waktu kita bersama Tuhan. Kita menyediakan waktu yang khusus untuk Tuhan. Nah, saya mau mengasihi Tuhan setiap hari. Mari sama-sama kita katakan, saya mau mengasihi Tuhan setiap hari. Yes. Ya, bagaimana caranya supaya kita mengasihi Tuhan setiap hari? Bagaimana caranya? Nah, hari ini kita akan belajar cara kita mengasihi Tuhan setiap hari. Saya akan memberikan 4 poin yang akan saya berikan. Tetapi sebelumnya, kamu mau mengajak kita untuk mereview kembali. Apa sih perasaan Tuhan kepada kita? Sehingga kita harus mengasihi Tuhan. Nah, perasaan Yesus terhadap kita, kita buka kitab kita di dalam Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita harus tahu, mengapa sih kita harus mengasihi Yesus? Karena perasaan Yesus terhadap kita, Yesus mengasihi kita. Katakan, Yesus mengasihi kita. Amin. Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi kalian semua. Dan yang kedua adalah perasaan Yesus terhadap kita adalah Yesus itu bahkan ketika kita melakukan kesalahan sekalipun, Tuhan rindu memanggil kita kembali. Tuhan rindu memulihkan hidup kita kembali. Amin. Sehingga kita perlu tahu kenapa kita harus mengasihi Tuhan. Karena yang pertama tadi, Tuhan Yesus mengasihi kita. Yang kedua, ia bahkan mau rela untuk kita kembali ketika kita jatuh, ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat kesalahan, Tuhan mau kita kembali. Yang ketiga, perasaan Yesus terhadap kita adalah Tuhan itu percaya sama kamu. Tuhan itu percaya sama kita semuanya. Amin. Buktinya apa? Ketika Tuhan memberikan free will di dalam kehidupan kita. Free will itu adalah hak bebas yang kita boleh pilih di dalam kehidupan kita. Kebebasan di dalam memilih. Tuhan percaya, Tuhan memberikan free will di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ketika kita mengasihi seseorang, maka kita pun akan mengharapkan respon yang sama dari orang tersebut. Begitupun ketika kita dengan Tuhan, ketika Dia mengasihi kita, maka kita pun perlu merespon kasih Tuhan. Yang mau sama-sama katakan amin. Mengasihi Tuhan setiap hari itu adalah sebagai respon kita atas kasih Tuhan. Saya ulangi, mengasihi Tuhan setiap hari itu adalah sebagai respon saya, respon kita semua atas kasih Tuhan yang tadi. Karena Tuhan itu sudah percaya sama kita, Tuhan itu sudah mengasihi kita, bahkan Dia rela mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Nah, cara kita mengasihi Tuhan setiap hari ada 4 poin yang saya akan sampaikan di sini. Saya singkat dengan PPKM ya. Biar kita ingat PPKM. Nah, P yang pertama adalah prioritaskan Tuhan. Dan P yang selanjutnya adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Kemudian K, komitmen. Kemudian M, melayani. Saya akan bahas ini satu persatu. Mari kita simak lebih lagi. Cara kita mengasihi Tuhan setiap hari. Yang pertama, catat. Ya, itu prioritaskan Tuhan. Amin. Nah, apa sih itu prioritas?
Apa sih itu prioritas? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, prioritas itu adalah yang didahulukan dan yang diutamakan dari yang lain. Amin. Jadi kalau itu sebuah prioritas atau yang diutamakan, pastinya hal-hal yang lain kita tunda dulu. Ya, ketika kita tahu bahwa Tuhan yang menjadi prioritas kita, maka hal-hal yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain itu kita tunda dulu. Makanya kita perlu bagaimana cara kita mengasihi Tuhan setiap hari. Ingat, yang pertama prioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Jadi ketika kalian waktu bangun pagi, tunda dulu buka WhatsApp-nya, tunda dulu buka Instagram-nya, tunda dulu buka TikTok-nya, tunda dulu buka Netflix-nya. Mari kita sediakan waktu kita sama Tuhan. Ambil Alkitabmu, berdoa, menyembah Tuhan. Sediakan waktumu, karena kamu tahu prioritas yang pertama adalah Tuhan, amin. Dia yang diutamakan, tunda dulu yang lain. Sehingga hari-hari yang kalian jalani itu sungguh-sungguh Tuhan akan memberikan kuasa di dalam kehidupan kita, amin. Nah, jika semuanya dianggap penting, maka sebenarnya tidak ada yang penting. Jadi kita perlu ingat ini, kalau kalian... Iya sih, mengandalkan memprioritaskan Tuhan, iya, tapi ini juga penting. Nah, AOG harus bisa memprioritaskan. Ketika kalian bilang semuanya penting, maka semuanya itu tidak jadi penting. Maka dibutuhkan kita melis apa saja prioritas kita hari ini, supaya kita bisa maksimal di dalam hidup. Ya, prioritas akan membantu kita mengeliminasi apa saja yang perlu atau kurang perlu untuk kita lakukan sehingga hari kita menjadi maksimal. Nah, ini perlu skill. AOG perlu skill untuk hal ini, memprioritaskan. Buat checklist apa yang pertama di dalam hari ini yang kalian mau lakukan. Sehingga kalian akan maksimal. Kalau kalian semua memikirkan semua checklist yang kalian sudah buat, maka kalian tidak bisa maksimal. Jadi tulis dulu apa saja yang harus kalian lakukan sehingga kalian tahu bagaimana melakukan satu persatu sehingga semuanya dapat selesai dengan maksimal. Amin. Amin. Nah, pertanyaan untuk kita sama-sama renungkan adalah apakah kita sudah memiliki susunan prioritas di dalam hidupmu? AOG, apakah kalian sudah pernah membuat prioritas di dalam hidup? Dan yang pertanyaan yang kedua, apakah ada Tuhan di dalam susunan prioritas kita? Jika ada, di nomor berapa? Nah, kalau kita belum punya susunan prioritas, hari ini kita akan belajar untuk itu. Kita akan membuatnya hari ini. Dan yang kedua, kalau kita sudah punya prioritas, nah Tuhan itu ada di nomor berapa? Apakah Tuhan ada di nomor kedua setelah pasangan kalian? Ataukah Tuhan itu ada di nomor ketiga ketika tugas-tugas kuliah kalian menumpuk semuanya? Hari ini kita mau belajar ini menjadi pertanyaan buat kita bahwa Tuhan itu ada di nomor berapa di dalam hidup kita. Amin. Terus kenapa sih kita harus mengasihi Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita di Matius 22 ayat 37 sampai 38. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Ini sangat jelas, firman Tuhan sudah mengatakan, kasihi Tuhan dengan hatimu. Tidak tahu hatimu hari itu bagaimana keadaannya. Apakah kamu lagi kesel sama orang? Kamu masih mau mengasihi Tuhan enggak? Apakah kamu masih dalam kondisi hati yang enggak enak sama papa atau mama? Kamu masih mau mengasihi Tuhan enggak? Terus bagaimana dengan jiwa kita? Aduh, aku enggak mood, pokoknya hari ini aku enggak mood lah. Udah pokoknya hari ini ya udah berlalu begitu aja, nggak usah Tuhan-Tuhanan. Marah sekalian seharian marah, maka kita nggak akan punya damai di dalam hidup.
kemudian dengan segenap akal budi kita. Mungkin kita mengasihi Tuhan itu di luar pikiran kita. Ketika Tuhan tidak menjawab doa-doamu, apakah Tuhan itu jahat di dalam hidup kita? Tidak. Ketika kita mungkin merasa Tuhan kok jauh ya, apakah kita masih mau mengasihi Tuhan? Nah, firman ini berkata, kenapa kita harus mengasihi Tuhan setiap hari? Karena itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Prioritas yang pertama itu adalah Tuhan. Amin. Nah, ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya Tuhan akan membuat kita berkuasa atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita kerjakan, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak, sehingga kita bisa produktif harinya, mengerjakan segala sesuatu. Karena dimulai kita mengutamakan Tuhan. Amin. Seperti di kisah di Alkitab juga, orang-orang yang melakukan hal-hal besar dalam Alkitab adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Apa yang kalian banggakan hari ini? Kuliah kalian? Papa mama kalian? Harta kalian? Kalau tanpa Tuhan itu semua sia-sia. Kalau tanpa mengenal Tuhan semuanya sia-sia. Bahkan Tuhan sendiri punya prioritas di dalam hidupnya. Di dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai 11, di situ dituliskan bahwa iblis itu mencoba Yesus agar Yesus membalik urutan prioritas, menjadikan ambisi pribadi di atas kehendak Bapanya. Tuhan juga dicobai oleh iblis, tetapi Yesus menolaknya karena bagi Yesus makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Kalau Tuhan Yesus saja punya prioritas, maka AOG kita juga perlu belajar untuk punya prioritas. Dan prioritas kita yang pertama adalah Tuhan Yesus. Kak Muna juga sudah mengajarkan kepada anak-anak Voltage bagaimana mereka punya prioritas di dalam hidup. Hari ini mereka mau mengerjakan apa, dari jam berapa aja, mereka melakukan apa supaya mereka tahu apa yang mereka kerjakan hari itu. Mereka bikin agenda dan saya percaya AOG kalian juga bisa membuat list prioritas di dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, cara kita mengasihi Tuhan adalah dipimpin Roh Kudus. Katakan dipimpin oleh Roh Kudus. AOG hari-hari ini coba evaluasi diri kita. Apakah sudah berapa lama hidup kita ini tidak dipimpin sama Roh Kudus? Atau sama sekali dalam hidup kita tidak ada Roh Kudus? Apakah kita masih melakukan hal yang disukai Bapa? Apakah kita masih baca Alkitab kita atau melakukan kehendak yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Misalnya, kalau Tuhan bilang jangan membunuh, saya percaya tidak ada yang membunuh di sini ya. Atau yang simpel aja, kasihilah musuhmu. Nah, kalau kita masih pakai daging kita, itu saya percaya kita akan sulit mengasihi musuh kita. Amin. Tetapi kita perlu yang namanya dipimpin Roh Kudus. Sehingga ketika kita dipimpin Roh Kudus, ketika kita dipimpin oleh Rohnya, kita akan diingatkan, halo Mona, kasihi musuhmu. Jangan dendam lama-lama, ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita mau dipimpin Roh Kudus, itu juga sama dengan kita mengasihi Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat yang 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti hidup kita ini tidak sekedar foya-foya, tidak sekedar wah makan yang enak aja, terus melakukan kehendakku. Tetapi hidup kita itu harus melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Kalau misalnya hari ini kalian masih pakai ego, enggak, aku enggak mau maafin dia, enggak, aku enggak mau maafin papa, enggak, aku benci sama mamaku.
itu berarti kalian masih pakai kedagingan kalian. Itu berarti kalian masih tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kalian bisa mengasihi Tuhan kalau pada sesama aja kalian tidak bisa mengasihi? Firman ini berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya perlu ketika kita saat teduh, apa yang Tuhan katakan hari itu kita lakukan. Sehingga Roh Kudus itu akan mengingatkan kita untuk kita terus melakukan hal-hal yang benar. Amin. Kita buka juga di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Nah, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jika kita dipimpin Roh Kudus, maka kita akan ditolong, kita akan diingatkan sehingga kita dimampukan untuk melakukan hari-hari kita, melakukan hal-hal yang benar. Kita mampu untuk melakukan hal-hal yang benar. Ketika ada Roh Kudus di dalam hati kita, Roh Kudus akan mengingatkan, ayo jangan buka video-video yang tidak pantas. Ayo tutup, kembali kepada Tuhan. Itu adalah fungsi dari Roh Kudus, mengingatkan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, tidak menjauh. Tapi kalau kita pakai kedagingan kita akan makin tambah jauh dengan Tuhan. Amin. Kamu akan masuk ke poin yang ketiga. Kalau tadi yang pertama mengutamakan Tuhan atau prioritaskan Tuhan. Yang kedua dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga bagaimana cara kita mengasihi Tuhan adalah dengan cara komitmen. Katakan komitmen. Ya, komitmen ya. Wah, komitmen apa itu Kak Mon? Komitmen aku nggak mudeng gitu ya. Anak muda, komitmen itu harus dimulai sejak dini. Komitmen itu harus dimulai sejak sekarang. Sejak usia sekarang kalian harus tahu apa itu komitmen. Bagaimana di rumah papa mama kita, mereka bisa bersatu itu karena apa? Karena ada komitmen yang dibangun. Amin. Ada komitmen yang mereka pegang, mereka terikat satu sama lain. Suami dan istri mereka terikat karena ada komitmen di dalamnya. Itulah arti komitmen. Dan tahukah komitmen itu mengandung konsekuensi. Ketika kita mau menerima seseorang, ya kalau ibaratnya pernikahan, saya bersedia menerima istri, menerima suami saya sebagai suami saya yang sah. Itu juga ada konsekuensi di dalamnya, yaitu apa? Menerima kelemahannya, menerima kelebihannya juga. Ya. Dan yang Kak Mon mau sampaikan kepada AOG, ketika kita punya komitmen dengan Tuhan, jangan gampang berubah ya. Jangan gampang berubah dong. Ketika kita mengasihi Tuhan, terus tiba-tiba lagi musuhan sama teman, akhirnya enggak deh, enggak usah dulu deh pelayanan, enggak usah dulu deh aku datang ke gereja, enggak dulu deh. Komitmennya berubah. Padahal awal-awal itu semangat melayani, tetapi karena ada masalah, ada pergumulan di dalam hidup, komitmennya jadi berubah. Nah, Kakak mau mengajak kita semua harus punya komitmen, belajar punya komitmen. Jangan gampang diombang-ambingkan, amin. Ya, komitmen itu perlu di dalam kita mengikut Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita tua, sampai kita usianya 40, sampai selesai. Sampai kita mati. Itu komitmen yang harus kita pegang. Jangan hari ini komitmen ikut Tuhan, nanti kuliah kayaknya udah deh gak usah pelayanan lagi. Udahlah aku capek pelayanan terus, SMA saya sudah pelayanan, kuliah gak usah deh pelayanan-pelayanan. Enggak begitu. Kalau kita komitmen itu sampai mati, katakan amin. Ya, komitmen sama Tuhan sampai mati. Wow, luar biasa, komitmen ini sangat luar biasa. Kak Mon juga menyampaikan ketika waktu Kak Mon masih kuliah. Kak Mon itu mengikuti Tuhan pertama kali, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dibaptis dan mengalami perubahan-perubahan hidup. Ada konsekuensi yang Kak Mona harus jalani.
Ada konsekuensi di mana mungkin teman-teman saya yang lama, yang tidak pernah ikut Tuhan itu meninggalkan saya. Sehingga hidup saya itu ditinggalkan oleh teman-teman yang tidak mau ikut Tuhan. Gak apa-apa, gak masalah karena itu komitmen saya. Saya mau ikut Tuhan karena saya tahu Tuhan saya itu Allah yang hidup. Tuhan saya itu yang merubah hidup saya. Tuhan itu yang merubah sifat saya. Tuhan itu yang merubah seluruh kehidupan keluarga saya. Sehingga saya mau komitmen sama Tuhan. Ketika saya komitmen sama Tuhan, Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya di dalam keluarga kita. Amin. Ketika kalian komitmen sama Tuhan, percayalah satu rumah itu juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Kalian pasti rindu papa, mama, adik, kakak kalian juga diselamatkan Tuhan. Amin. Untuk itu komitmenlah sama Tuhan. Kasihilah Tuhan. Jangan gampang berubah. Berfungsilah di rumah, di gereja. Berfungsilah dengan baik. Itu yang ketiga. Komitmen di dalam Tuhan sama dengan setiap hari kita harus bertanya, apakah hari ini saya sudah mengasihi Tuhan belum ya? Itu setiap hari harus kita tanya. Dan komitmen di dalam Tuhan siap menanggung semua konsekuensi yang ada. Amin. Ya. Poin yang keempat, yang terakhir adalah melayani. Nah, kalau yang ini kita pasti semua sudah melakukannya. Saya percaya anak-anak AOG di sini sudah melakukannya atau ada yang belum. Nah, kita akan belajar. Hidup kita ini adalah sebuah kesempatan. Ya, hidup kita ini nggak ada yang tahu kita akan hidup berapa tahun lagi. Saya akan hidup sampai umur berapa itu nggak ada yang tahu. So, untuk AOG ayo bangun. Jangan terlena dengan dunia, jangan terlena dengan games, jangan terlena dengan hidup yang nyaman. Kalian harus bangun, kalian harus melayani Tuhan, amin. Kalian harus bangun, kenapa? Karena hari-hari ini itu adalah hari-hari yang singkat. Ya, kamu merasakan sekali seminggu 2 minggu yang lalu. Wow, hari itu berjalan singkat sekali, cepat sekali. Kalau kita buang hari kita sehari saja, maka kita akan ketinggalan, kita akan tertinggal. Bahkan kita akan merasa gagal. So, kalau misalnya kalian bilang, iya Kak Mon, kan Kak Mon kerjaannya nggak banyak, nggak sebanyak saya. Halo, tadi kakak bilang bahwa setiap kita memiliki waktu 24 jam. Nah, untuk itu kita harus membuat list, prioritaskan yang mana sehingga kita tahu apa saja yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Amin. Nah, yang keempat ini adalah melayani. Kalau masih ada kesempatan, ayo AOG, layani Tuhan, melayani Tuhan. Ya, pakailah waktumu untuk hal-hal yang produktif. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Main game tidak terasa sampai seharian. Buka Instagram tidak terasa sampai 3 jam. 4 jam atau bahkan 6 jam. Nah, kita pergunakan waktu kita dengan baik, ya. Lihat, ada kebutuhan apa di gereja? Oh, kemudian kita harus ketika kita mau melayani, saya percaya ada talenta yang akan kita kembangkan. Karena saya percaya setiap pribadi Tuhan berikan talenta di dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa bandingkan, saya nggak bisa nyanyi. Loh, mungkin kamu nggak bisa menyanyi, tapi kamu bisa main musik. Saya nggak bisa main musik, tapi kamu bisa menyapa orang. Halo, shalom, itu juga pelayanan. So ayo bangkit, jangan diam-diam, jangan pasif sama Tuhan. Cara kita mengasihi Tuhan yang terakhir adalah melayani. Dengan kita melayani, itu kita memberikan respon kita sama Tuhan. Karena sesungguhnya kita ini tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa balas apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Makanya kita butuh yang namanya melayani Tuhan. Supaya kita bisa mengekspresikan cinta kita sama Tuhan. Amin. Dan di dalam pelayanan ada 2 hakikat yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama, harga yang harus dibayar. Oh, ikut Tuhan itu tidak semudah yang orang katakan. Karena apa? Kita harus bayar harga.
ada waktu, tenaga, pikiran, bahkan seluruh hidup kita itu kita serahkan sama Tuhan. Ya. Ketika kita melayani, ingat ada harga yang harus dibayar. Oh, Tuhan, saya mau melayani Engkau tapi saya ini masih suka marah-marah. Itu bayar harga. Kalian masih mau belajar untuk berubah, itu bayar harga. Dan yang kedua adalah ketika kita melayani, ada upah yang Tuhan berikan. Upah di sini adalah sukacita. Orang yang melayani Tuhan akan diberikan sukacita. Bahkan orang yang melayani Tuhan, kalau dia tahu siapa yang dia layani, dia akan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Dia tahu siapa yang dia layani. Jadi ketika kita melayani, bukan kita lagi. Siapa yang kita sembah? Siapa yang kita puji saat kita praise and worship? Itu adalah Tuhan. Sehingga ketika mungkin gak ada orang yang puji, gak ada orang yang bilang, kamu tadi bagus loh. Kamu tahu bahwa ada satu pribadi yang memperhatikanmu, yang kamu layani itu adalah Tuhan. Sehingga sukacita itu akan mengalir di dalam hidupmu. Amin. Tuhan itu memperhatikan detail di dalam hidup kita. Ketika tidak ada seorang pun yang melihat apa yang kamu kerjakan, Tuhan sedang memperhatikannya. Tuhan sedang menyiapkan berkat untukmu. Tuhan sedang menyiapkan upah sukacita yang besar di dalam hidupmu. Kamu akan mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Itu adalah cara kita mengasihi Tuhan dengan melayani. Yang keempat ada yang melayani. Nah, yang terakhir, aplikasi. Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama kita harus buat adalah, buatlah prioritas hidupmu dengan benar. Ayo di checklist. Ya, kalau prioritas di dalam kehidupan Kak Mona contohnya adalah Tuhan, ya, kemudian keluarga, kemudian pekerjaan, kuliah. Itu juga bisa kalian aplikasikan di dalam hidup kalian. Kalian harus tulis, bahkan dipajang ke dinding, bisa. Supaya kalian ingat, prioritas yang pertama itu siapa? Tuhan. Dengan kita datang punya waktu sama Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Ya. Yang kedua adalah berdoa, minta Roh Kudus pimpin dan masuk dalam hatimu. Kalau kamu mau mengasihi Tuhan dan belum punya, kayaknya saya butuh Roh Kudus Kak Mon. Nanti kita doa sama-sama, minta. Seperti firman yang tadi, mintalah sama Bapa. Maka Bapa akan memberikan kepada kita semua penolong untuk mengingatkan kita. Yang ketiga, aplikasi yang ketiga, tidak meninggalkan Tuhan dalam kondisi sesulit apapun. Ya, ini tentang komitmen. Kita tidak mau meninggalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Justru kita harus terus dekat sama Tuhan. Justru kita harus terus membutuhkan Tuhan. Jangan lari kalau ada masalah. Amin. Yang keempat, aplikasinya apa? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup? Yaitu bayar harga untuk melayani Tuhan. Nah, ini kamu mau mengajak, kalau kalian belum melayani, ayo tertanam di CG ya, dan dimuridkan sehingga kalian siap untuk melayani Tuhan. Ya, empat aplikasi ini saya harap kita semua dapat melakukannya mulai hari ini. Dan kita mau kembalikan semua apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita. Kepercayaan, talenta, hidup ini, nafas ini. Kita kembalikan kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Yuk kita pejamkan mata kita. Haleluya. Kita mau refleksikan hari ini. Merenungkan betapa baiknya Tuhan. Oh haleluya. Kita angkat pujian ini. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sama-sama kita katakan sekali lagi.
tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan, tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Amin. Kita mau meresponi firman Tuhan hari ini. Mari kita sungguh-sungguh kembali. Kita responi firman Tuhan hari ini. Hari ini saya akan berdoa buat kalian yang mau berkomitmen kembali untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh punya waktu kembali sama Tuhan. Boleh taruh tanganmu di dada. Tuhan, hamba berdoa buat tangan-tangan yang mau merindukan Engkau lebih lagi, punya waktu khusus bahkan sama Tuhan setiap harinya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang menghalangi mereka bertemu dengan Tuhan. Bahkan mereka tahu memprioritaskan Tuhan dari yang lainnya Tuhan. Hamba berdoa, berikan mereka hikmat untuk mereka memilih Tuhan, untuk memilih Tuhan yang terutama di dalam hidup mereka. Mereka mau komitmen sekali lagi kembali untuk mengasihi Tuhan. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saya mau berdoa bagi kalian yang belum menerima baptisan Roh Kudus. Angkat tanganmu, minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau Tuhan ada Roh Kudus di dalam hidup saya. Sehingga Roh Kudus yang memberikan nasihat, Roh Kudus yang mengingatkan saya ketika saya berbuat salah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima baptisan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saya mau berdoa buat kalian yang mengalami kondisi yang sulit. Keadaan yang sulit di dalam rumah. Atau tidak punya keluarga. Ingat ya, ada pribadi yang memperhatikan kita, memperhatikanmu. Maka daripada itu jangan tinggalkan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang jamah setiap anak-anak-Mu. Biarkan mereka mengalami kasih daripada Engkau. Kasih Bapa itu mereka alami di rumah mereka masing-masing. Ketika kondisi yang sulit sekalipun mereka mau terus berkomitmen di hadapan Tuhan. Mereka mau terus Tuhan mengikuti Engkau. Mereka mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Melakukan hal yang benar. Tuhan, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak benar. Yang malah menjauhkan mereka daripada Tuhan. Hamba perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Materaikan firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami, supaya firman yang sudah dibagikan tadi, kami mau memprioritaskan Engkau, ada dipimpin oleh Roh Kudus, komitmen dan melayani. Kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman yang Tuhan sudah sampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan setiap hati kami. Sungguh hanya Engkau yang menawan hati kami. Demikian juga kami rindu sebagai anak-anak-Mu Tuhan.
Seperti Engkau yang menawan hati kami rindu juga untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, mengejar yang terutama, perkenanan-Mu, yaitu dengan hidup kami, hidup dalam kasih setiap hari kepadamu Tuhan. Kami jatuh cinta kepadamu, Engkau yang sudah menawan hati kami. Tidak ada yang seperti Engkau yang mengasihi kami. Ajari kami untuk mengasihi Engkau, setiap hari bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan terima berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di surga, kasih rahmat anugerahnya yang melampaui segala akal pikiran itu memenuhi, melimpahi hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang selalu menyertai kita, menguatkan kita, memberkati kita. Hidup kita senantiasa ada di hadapannya sampai selama-lamanya. Juga pengurapan Allah Roh Kudus yang juga selalu ada menyertai, menghibur, menolong kita, meneguhkan kita hingga hidup di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.